السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا وبعد. Kalau kemarin sebab-sebab iman bertambah, maka di sini sebab-sebab iman berkurang. Yang terakhir, sebab-sebab iman bertambah adalah qiraatu siyaris sahabati wassalaf, membaca kisah-kisah para sahabat, para salaf. Dengan membaca sirah mereka, kisah mereka, teladan mereka, insya Allah kita tidak akan sombong. Yang merasa jauh dari dosa, yang merasa setiap hari sholat berjamaah tepat waktu, takbir bersama imam, yang merasa sibuk mencari ilmu, yang merasa suci, jauh dari dosa-dosa besar. Itu karena apa? Karena dia tidak tahu seperti apa Abu Hurairah. Karena dia tidak tahu seperti apa Ibnu Mas'ud. Nggak usah Ibnu Mas'ud kejauhan. Mujahid, Atha bin Abi Rabah, seperti apa dia tidak tahu. Kalau dia tahu, nggak mungkin dia merasa suci, merasa hebat, merasa pintar, merasa taat, merasa jauh dari dosa-dosa besar. Tidak. Kalau dia tahu seperti apa Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, seperti apalagi Abu Bakar dan Umar, ya, ini keuntungan besar mempelajari sirah kisah para sahabat. Insya Allah tidak akan sombong. Orang-orang yang sombong membanggakan dirinya karena apa? Karena dia tidak punya perbandingan. Atau dia bandingkan dengan orang yang jarang sholat, tetangga-tetangga dia yang ketika azan berkumandang cuek, masih ngobrol, masih jual beli, bahkan sekedar nonton. Nah, kita membandingkan diri kita dengan mereka, binasa. Jangan. Ya. Kita dinasihati oleh para salaf, kalau masalah akhirat, masalah ibadah, masalah agama, jangan bandingkan diri kita dengan ahli maksiat yang lebih bawah, jangan. Kalau masalah dunia, iya, kita cuman pegawai rendahan, gaji ya di atas UMR dikit. Kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih nganggur, yang dagang ini, dagang itu, jauh di bawah UMR penghasilannya. Begitu. Kalau masalah dunia. Adapun masalah agama, masalah akhirat, masalah ibadah, lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat para nabi, para rasul, supaya kita tidak sombong, kita tidak merasa besar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi membandingkan diri beliau dengan orang atau Nabi yang ya tentu derajatnya lebih rendah dari beliau. Beliau kan paling tinggi. Tapi dalam hal-hal tertentu beliau merasa kecil. Ambil contoh Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf kan derajatnya, ketakwaannya, keilmuannya, agamanya tentu di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bukan ulul azmi, beliau bukan khalilullah. Kalau Rasulullah kan ulul azmi juga, Rasul juga, khalilullah juga. Tapi dalam hal ini beliau merasa kecil, yaitu saat beliau membahas, mengomentari bagaimana Nabi Yusuf saat di penjara dipersilahkan keluar dari penjara, tapi Nabi Yusuf mau apa tidak? Tidak mau. Tidak mau. Ya. Kata Nabi Yusuf, bereskan dulu fitnah wanita itu. Aku di penjara karena difitnah wanita itu kan. Dikira aku mau kurang ajar sama si Zulaikha, istri Al-Aziz. Kalau itu belum dibereskan, aku nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Mengomentari ketidakmauan Nabi Yusuf keluar dari penjara, Rasulullah Muhammad SAW merasa kecil. Merasa kecil. Beliau mengatakan betapa hebatnya Nabi Yusuf, dipersilahkan keluar dari penjara tapi tidak mau. Kalau aku di penjara disuruh keluar, tentu aku akan keluar. Di penjara kan tidak enak, sempit, terbatas, makan seadanya dan seterusnya, tentu lebih enak keluar. Kalau aku yang disuruh keluar, tentu aku akan keluar. Betapa hebatnya Nabi Yusuf, nggak mau keluar. Dipuji-puji Nabi Yusuf, direndahkan diri beliau. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, tidak sombong. Ya, seandainya Nabi Muhammad SAW, seandainya diriku diuji seperti Nabi Yusuf, di penjara, kemudian dipersilahkan keluar, tentu aku akan nggak kuat. Terus bertahan di dalam, aku akan keluar. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, tidak menyombongkan diri beliau di hadapan Nabi Yusuf. Padahal sekali lagi beliau jauh lebih mulia dari Nabi Yusuf, lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih dekat kepada Allah dan seterusnya. Tapi beliau tidak menyombongkan diri. Ini tidak seperti kita. Kita kebalikan. Melihat ada seorang wali kota yang korupsi, kita merasa suci. Coba kalau aku yang jadi wali kota, nggak bakalan korupsi. Nah, itu kita begitu. Coba kalau aku yang jadi gubernur, aman uang negara, nggak bakalan aku korupsi. Nah, ini sombong. Ada jaminan kita semua yang ngaji ini, seandainya jadi menteri, jadi presiden, jadi anggota DPR, nggak korupsi? Ada jaminan? Kita semua yang ngaji, yang mencaci maki para koruptor itu, yang menjelek-jelekkan para koruptor, tiba-tiba kita diuji sebagai seorang menteri, gubernur, camat, wali kota, ada jaminan tidak korupsi? Jaminan dari mana? Jaminan dari mana? Mungkinkah kalau kita jadi pejabat, jadi anggota DPR, korupsi 10 kali lipat dari mereka? Mungkinkah? Mustahil? Tidak mustahil. Dan itu yang terjadi kan? Itu yang terjadi kan? 1966, apa yang terjadi? Kami KAPI, mahasiswa SMA, demo, menjelek-jelekkan, mencaci maki para koruptor. Para mahasiswa 1966. 1980, 1990, mereka yang mencaci maki mahasiswa-mahasiswa yang mendemo, didemo. Gantian korupsi. Gitu kan? Tahun 1980, 90 gantian mahasiswa-mahasiswa tahun 1990 teriak-teriak demo anti korupsi, cacian, makian, hujatan, turun ke jalanan. 1990. Ya. Tahun 2010, 2011 gantian. Yang tahun 80-an, 90-an demo mencaci maki korupsi, tahun 2010, 2011 gantian di demo, dicaci maki,
Si mahasiswa-mahasiswa ini akhirnya menjabat, akhirnya korupsi, terus muter seperti itu. Kalau dibiarkan, ya udah terus begitu. Maka stop. Nggak usah ada demo, cacian, makian. Udah, kita merasa kotor semua. Kita merasa dosa. Mohon ampun kepada Allah, mohon kekuatan kepada Allah, supaya kita semua nggak usah ada yang korupsi, nggak usah ada cacian, makian. Emang kalau kita demo, mencaci, memaki, menghujat, kemudian korupsi berhenti? Tidak kan? Itu muter terus begitu. Ini sudah 3 kali putaran. 66 ke 90-an, 90-an, ya terakhir sekarang. Ya. Apa mau 4 putaran, 5 putaran, terus seperti itu. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Karena itulah prinsip demokrasi, seperti itu. Prinsip syaitan, talbisul iblis. Maka diam. Ya. Mohon ampun kepada Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia paling tinggi derajatnya, paling besar keutamaannya, tapi tidak merasa tinggi, merasa rendah di hadapan yang lain. Pernah ada subhat, tudingan, tuduhan dari orang-orang Yahudi termasuk kafir Quraisy bahwa Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan katanya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi arini kaifah tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan manusia yang telah mati, makhluk yang telah mati. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk mengumpulkan 4 ekor burung, ya, dan seterusnya, antum tahu ceritanya. Apa komentar Nabi ketika orang-orang menuduh Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan? Beliau mengatakan, kalau Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Luar biasa. Kalau Nabi Ibrahim, ayahku Khalilullah Abul Anbiya, ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Aku ini siapa? Kalau beliau ragu, aku lebih ragu lagi. Ya? Artinya tidak mungkin seorang Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya ragu terhadap kebangkitan, nggak mungkin. Kalau sampai beliau ragu, saya ini siapa? Aku lebih ragu lagi. Beliau tidak merasa lebih besar dari Nabi Ibrahim, tidak merasa lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Beliau tidak mengatakan Nabi Ibrahim boleh ragu, kalau aku nggak mungkin ragu. Nggak. Itu sombong namanya, membesarkan dirinya. Beliau tidak sombong, justru merendahkan diri beliau sendiri. Kalau sampai Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Luar biasa. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum al-qawmu la yashqa muttabi'uhum. Luar biasa nih bahasanya ya. Mereka adalah, para sahabat, para salaf adalah orang-orang yang jika diikuti tidak mungkin celaka, berarti pasti beruntung. Disinilah generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, terus, tapi tidak untuk generasi ke-10, ke-11, ke-15. Ya, generasi kedua jelas. Apapun yang terjadi, kalau ini perbuatan sahabat, nggak mungkin salah. Sebaik apapun itu ibadah mahdoh, kalau tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, nggak mungkin benar. Yakin sekali, digigit dengan gigi geraham.
Ambil contoh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sempat terkagum-kagum, sempat memuji, zikir, menyebut nama Allah di dalam masjid Kufah menjelang sholat subuh, dan beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ini kan kebaikan di atas kebaikan. Rame-rame sesama muslim kan baik, zikir baik, di masjid baik, menjelang sholat subuh lagi sempat tertegun, ya. Alhamdulillah Abu Musa al-Asy'ari tadi, prinsip tadi beliau tidak goyah. Ada pertanyaan di diri beliau, kalau ini baik, kenapa para sahabat tidak ada yang melakukan? Selama hidup Abu Musa al-Asy'ari belum pernah menyaksikan para sahabat zikir bersama, dipimpin oleh satu orang. Padahal itu kan baik, zikir baik, apalagi di masjid, apalagi menjelang sholat subuh. Sepertiga malam, di saat Allah turun ke langit dunia, kebaikan di atas kebaikan. Tapi Abu Musa al-Asy'ari terbentengi dengan benteng yang luar biasa. Apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Barangkali kalimat ini belum terkenal hal itu secara lafaz, tapi secara praktek kehidupan sehari-hari diamalkan oleh semuanya. Mungkin kaidah itu belum tertulis di kitab-kitab para ulama, lau kana khairan lasabakuna alaih, tapi dipraktekkan oleh mereka dengan praktek yang luar biasa. Ini salah satunya Abu Musa al-Asy'ari. Ini baik, tapi kalau baik, kenapa para sahabat tidak ada yang melakukan? Mungkinkah ada ibadah mahdhah baik kok para sahabat belum melakukan? Ya nggak mungkin. Kalau ada berarti bid'ah. Maka dengan kaidah ini, dengan kesadaran ini, dengan benteng ini, Abu Musa al-Asy'ari menyimpulkan ini bid'ah. Tidak syak lagi, tidak ragu-ragu lagi. Beliau mengatakan ini bid'ah. Cuman karena beliau tidak sombong, beliau merasa ada yang lebih alim di situ, di Kufah, ya, yaitu Ibnu Mas'ud, maka beliau menemui Ibnu Mas'ud dulu. Begini kira-kira. Jadi jangan ragu untuk mengikuti para sahabat, itu jangan ragu, walaupun nggak ada yang melakukan, gitu ya. Ambil contoh Syekh Al-Albani, waktu itu sedikit gempar, ya. Alhamdulillah cuman beberapa belas atau berapa puluh orang, ya. Tiba-tiba beliau minta gunting dan nampan, ya. Kata Nabi, gunting jenggot kalian yang sudah melebihi segenggam. Mungkin hari itu belum masyhur riwayat bagaimana Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas memotong jenggot setelah segenggam. Beliau tidak ragu. Kenapa? Ini para sahabat yang melakukan. Walaupun tidak ada riwayat Nabi melakukan. Tidak ada riwayat bukan berarti tidak ada, ya. Terwakili oleh sahabat tadi. Kan nggak mungkin Abu Hurairah, Ibnu Umar, para sahabat berani memotong jenggot segenggam sementara Nabi tidak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau mungkin berarti kita sudah suudzon kepada para sahabat. Kecuali dibantah oleh sahabat lain, sebagaimana bantahan Ibnu Umar dan beberapa sahabat terhadap Utsman yang beristihad adzan 2 kali di hari Jumat. Itu kan dibantah. Ini tidak ada bantahan. Maka di sini Syekh Al-Albani mencontohkan kepada kita semua kaum muslimin, jangan ragu untuk mengikuti perbuatan sahabat. Nggak mungkin salah, kecuali ditentang oleh sahabat yang lain. Kalau tidak ditentang, nggak berhak Imam Syafi'i menentang, Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah menentang, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Shaikhul Islam Ibn Taimiyah nggak berhak menentang.
Yang berhak menentang sahabat adalah sahabat pula. Dalam hari ini tidak ada yang menentang. Ya, termasuk tidak ada satupun sahabat yang menentang ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ya. Adapun riwayat Umar tarawih 23 kan didhaifkan oleh Imam Malik. Riwayat itu dhaif, berarti tidak ada. Gitu ya. Jadi kalau sahabat melakukan, jangan ragu-ragu. Lakukan. Sebaliknya kalau sahabat tidak melakukan, sama, jangan ragu-ragu. Tinggalkan. Walaupun dilakukan di Masjidil Haram, walaupun dilakukan di Masjid Nabawi, berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid, dalam satu malam. Yang pertama habis Isya, yang kedua menjelang sahur. Ya. Tapi nggak ada riwayat sahabat seperti ini, jangan ragu-ragu. Tinggalkan. Kecuali ada riwayat. Apa iya ibadah benar tapi nggak pernah dilakukan oleh para sahabat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Ibadah salah tapi dilakukan sepangat di Masjidil Haram, mungkinkah? Ya mungkin. Barangkali antum masih ingat di Masjidil Haram sebelum tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Masjidil Haram pernah sholat subuh berapa kali? 4 kali. Apakah ada yang berani mengatakan ini benar? Itu sempat terjadi di Masjidil Haram. Sholat duhur 4 kali, sholat asar 4 kali, sholat maghrib 4 kali, sholat isya 4 kali berjamaahnya. Karena saking jumutnya kaum muslimin hari itu, saking fanatik madhab. Jadi kalau madhab Syafi'i kok imamnya madhab Maliki, nggak mau. Imamnya harus madhab Syafi'i. Kalau madhab Hanafi kok imamnya madhab Hambali, nggak mau. Harus satu madhab. Ini luar biasa jumutnya. Itu sempat terjadi. Nah, dan banyak waktu itu nunggu, kemudian sholat sendiri, kan jadi pemandangan yang nggak enak. Akhirnya oleh pemerintah Saudi, bukan pemerintah Saudi ya, sepertinya Saudi belum ada. Saya tidak tahu pemerintahan siapa sebelum Saudi ada. Karena yang menguasai Masjidil Haram, Mekah dan Madinah itu kan bukan satu penguasa, silih berganti, ya kan? Sekarang kebetulan Saudi, kebetulan, gitu. Entah 100 tahun lagi, 500 tahun lagi, apakah masih Saudi atau ganti, kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Yang kita tahu persis dan yakin adalah pasti negara Islam. Tidak mungkin menjadi negara kafir. Itu jaminan dari Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Para aimah memahami dari sabda Nabi ini bahwa Mekah, Madinah tidak mungkin menjadi negara kafir. Adapun Indonesia, Malaysia, Mesir, Brunei, nggak ada jaminan. Satu ketika Indonesia menjadi negara kafir, mustahilkah? Tidak mustahil. Satu ketika Brunei menjadi negara kafir, mustahilkah? Tidak mustahil. Yang mustahil hanya Mekah dan Madinah, karena sudah ada jaminan. Gitu ya. Nah, karena pemerintah yang menguasai Masjidil Haram waktu itu nggak enak melihat seperti itu, maka diakomodir. Yang bermadhab Hanafi silahkan sholat duluan, imamnya pun bermadhab Hanafi. Yang bermadhab Maliki sholat subuh kedua, imamnya bermadhab Maliki. Yang bermadhab Syafi'i yang ketiga, bermadhab Hambali yang keempat. Entah berapa bulan, berapa tahun ini terjadi, yang jelas ini menunjukkan bahwa apa yang ada di Masjidil Haram bisa benar, bisa salah. Yang benar adalah, yang pasti benar adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabah.
Ya, kita lanjut. Wa qad khalafa ahla sunnati wal jama'ati. Ini ahla ya, bukan ahlu. Maf'ul bih. Karena fa'ilnya jauh, ta'ifatan. Telah menyelisihi ahlu sunnah, menyimpang dari ahlu sunnah fi hadzal aslil asili min i'tiqadihim, dalam hal usul ini. Dalam hal usul ini telah menyelisihi ahlu sunnah siapa? Ta'ifatan. Apa? Dua kelompok, dua golongan. Ta'ifatani, bukan ta'ifatun, tapi ta'ifatani. Dua kelompok, dua golongan. Yang pertama, ini masalah iman bertambah dan berkurang. Masalah iman bertambah dan berkurang yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah ada dua kelompok. Dua-duanya sesat, dua-duanya buruk. Yang pertama, al-wa'idiyatu minal qawariji wal mu'tazilati. Wa'idiyah dari kelompok khawarij dan mu'tazilah. Khawarij dan mu'tazilah kan mirip-mirip. Sama-sama meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Khawarij dan mu'tazilah sedikit berbeda dalam masalah menentang penguasa. Mu'tazilah tidak masyhur dengan perbuatan ini. Yang masyhur adalah khawarij. Tidak disebut khawarij kalau tidak menjelek-jelekkan penguasa, mencaci maki penguasa, menghujat penguasa, menantang penguasa. Gitu. Adapun dalam masalah meyakini pelaku dosa besar adalah kafir, sama. Baik Wa'idiyah, Khawarij, Mu'tazilah sama. Sama-sama meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Karena bagi Khawarij, bagi Mu'tazilah, Wa'idiyah, iman itu la tatajazza, la yataba'al. Iman itu tidak bisa dibagi-bagi. Iman itu satu, udah. Jadi iman ya iman, kalau nggak iman ya kafir. Nggak ada iman naik, iman turun, iman besar, iman kecil, nggak ada. Yang ada iman atau tidak. Kalau beriman ya beriman, kalau tidak ya kafir. Ini kesalahan orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, Wa'idiyah. Meyakini bahwa iman itu tidak berlebih, tidak berkurang, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena iman tidak ada bagian-bagiannya. La yatajazza. Ya. Qalu, mereka mengatakan, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman itu kan percaya, yakin. Mosok percaya bisa nambah, bisa ngurang. Nah, waktu itu kan kita pernah bahas. Iman itu percaya, yakin. Apa keyakinan itu bisa bertambah? Ya jelas bisa lah. Jelas bisa. Ya. Waktu itu contohnya apa? Telaga, danau, gitu. Dari dia masih kecil, masih TK, ayahnya, ibunya, pamannya, bibinya, tetangganya, semuanya mengatakan bahwa di balik gunung itu ada danau. Tentu si bocah ini percaya. Semuanya ngomong sama, gitu ya. Walaupun belum pernah lihat. Begitu dia SMP atau kelas 6 SD, dia diajak orang tuanya atau abangnya naik ke bukit itu, ngelihat di balik bukit, oh bener ada danau. Nambah nggak keyakinannya?
Nambah nggak? Ya tentu nambah. Kemarin-kemarin yakin, sekarang lebih yakin. Kan begitu. Ini hal yang biasa kan, normatif. Bagaimana tiba-tiba orang Khawarij, orang Mu'tazilah, Wa'idiyah mengatakan iman itu percaya, percaya ya udah percaya, nggak nambah-nambah, nggak urang-urang. Yang ada percaya atau tidak. Kalau percaya berarti beriman, kalau tidak percaya berarti kafir. Inilah kesimpulan dangkal, kesimpulan cetek dari si Khawarij Mu'tazilah. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sesuai dengan fitrah manusia. Ini kan fitrah manusia. Maka ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Waktu dia TK, SD, SMP sampai kelas 5 itu, sebelum melihat langsung itu, baru ilmul yakin. Begitu dia naik ke bukit itu, melihat betul-betul di balik bukit itu ada danau, nambah jadi ainul yakin. Akan bertambah lagi ketika dia turun mendekati danau itu, meminum airnya atau berenang di situ. Ini menjadi keyakinan tertinggi. Apa istilahnya? Hakul yakin. Keyakinan itu bertingkat. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Kita yakin betul bahwa surga neraka itu ada. Tidak ada dari kita yang pernah melihat. Nanti ketika kita melihat, tambah yakin. Ketika kita masuk ke surga, insya Allah menjadi hakul yakin. Ya, inilah Ahlus Sunnah, sesuai dengan fitrah manusia. Yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah belajar, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, orang awam, tapi fitrahnya tidak rusak. Ketika disampaikan kepada mereka bahwa Allah berada di atas, mereka terima apa tidak? Terima apa tidak? Terima. Terima. Padahal mereka nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka nggak kena subhat. Nggak kena subhat Mu'tazilah, nggak kena subhat Ahlul Kalam, nggak kena subhat Qadariyah, Jahmiyah. Awam. Mereka yakin bahwa Allah berada di atas, dan sering keluar dari mulut mereka, ya sudahlah, kita serahkan aja semuanya kepada yang di atas, persis seperti apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Karena kebenaran itu adalah fitrah, fitrah ciptaan Allah. Al-Quran dan Sunnah dari Allah, sama-sama dari Allah, tentu tidak bertentangan. Justru yang bertentangan dengan fitrah itu yang Jahmiyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka bertentangan. Maka waktu itu pernah kita bahas ya, ada seorang ustadz terkenal juga di negeri kita ini, ya, dia menolak kalau Allah itu berada di atas. Allah itu ya di mana-mana. Wah, dibantah, ya namanya ustadz, dia tahu dalil lah. Dalil ini, dalil itu, ya dalilnya benar. Yang salah istidlalnya. Ni'mat dalil wa bi'sal istidlal. Gitu. Besoknya dia ceramah lagi. Isi ceramahnya, kita serahkan kepada Allah, gitu. Kita serahkan kepada Allah. Dia bilang Allah sambil nunjuk-nunjuk ke atas, gitu. Padahal kemarin dia bilang Allah itu nggak di atas. Kenapa? Dia tidak sanggup melawan, dia tidak bisa melawan fitrahnya. Fitrah manusia, jangankan manusia, hewan, fitrah hewan yakin bahwa Allah berada di atas. Maka si ustadz kemarin-kemarin mengatakan tidak mungkin Allah berada di atas. Hari ini dia menyebut Allah sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Lupa dia. Kalau kemarin-kemarin dia membantah Allah ada di atas, dia tidak sanggup melawan fitrah. Dan seterusnya dan seterusnya.
Wa'idiyah, Qawarid, Mu'tazilah mengatakan al-imanu la yazidu wa la yankus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Li'annahu la yataba'al, karena iman itu tidak ada bagian-bagiannya. Sekali lagi, kalau iman ya iman, kalau kafir ya kafir. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.